Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Aziz Prawira Negara dalam acara Mari Bercerita. Syukur Alhamdulillah baru saja kita telah melalui serangkaian acara di bulan suci Ramadan hampir sebulan lamanya. Kemudian kita tutup dengan acara takbiran dan juga kita menjalankan sholat id di keesokan harinya. Ada hal-hal yang akan kita pelajari dan akan menjadi cerminan bagaimana melangkah kita ke depan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang datang dalam satu tahun sekali selama hampir satu bulan lamanya. Itu menjadi bulan yang sangat spesial. Kenapa spesial? Yang pertama adalah bulan Ramadan itu seperti bulan pengkaderan atau bulan penggemblengan kita, terutama umat muslim, dalam bagaimana mendidik jiwa raga kita. Ternyata bulan puasa ini menjadi sebuah simulasi bagaimana kita menjalani hidup ke depannya. Dalam arti raga misalkan. Nah, puasa itu kan sehat ya teman-teman sekalian. Mungkin bisa di riset ya, di googling atau langsung nonton bagaimana pendapat para ahli tentang puasa. Puasa itu menyehatkan. Kenapa menyehatkan? Ibarat mesin, ketika dia sudah bekerja maksimal selama hampir 11 bulan, secara otomatis dia perlu diistirahatkan. Untuk apa? Untuk nge-refresh agar ke 11 bulan selanjutnya bisa lebih maksimal dan fit. Nah, dalam arti raga lagi, misalkan puasa itu jelas menyehatkan. Contoh, saya sendiri mengalaminya. Sebelum bulan puasa, saya sering mengalami masalah lambung, emah. Tapi syukur alhamdulillahnya selama bulan puasa itu tidak pernah kambuh gitu. Padahal di hari-hari sebelum bulan puasa biasanya telat makan sedikit atau makan kebanyakan itu biasanya sudah kambuh gitu. Nah, ini saya sendiri membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan. Mungkin juga teman-teman ya di medis ya lebih paham lah. Contoh misalkan ketika orang ingin dioperasi, nah itu dianjurkan untuk berpuasa. Nah, itu juga menjadi pembuktian bahwa kita juga harus menjadi insan yang juga bisa menahan diri. Terkadang kan memang kita manusia apa aja ingin dicoba, apa aja ingin dimakan gitu. Nah, bulan puasa ini menjadi sebuah rambu atau rem nafsu makan dan minum kita, nafsu syahwat kita itu memang diatur di situ. Agar apa? Agar kita tidak kebablasan, agar ada mengetahui bagaimana batasan-batasannya seperti itu. Kemudian bulan puasa juga mengajarkan kita agar apa? Agar kita tidak berlebih-lebihan. Contoh misalkan menjelang azan maghrib, setelah kita sholat asar, biasanya ada keinginan untuk kita membeli segala hal yang ingin kita makan, apa yang ingin kita minum nanti ketika kita iftar ya, berbuka puasa. Justru setelah kita membeli banyak gorengan, makanan, kue, roti, buah, kolak dan sebagainya, ternyata setelah kita meneguk air, teh hangat atau segelas es dengan gorengan atau makanan misalkan, itu sudah kenyang gitu. Nah, itu membuktikan bahwa kitanya hanya nafsu kita saja yang liar ternyata begitu. Apa saja pengen dibeli. Kayaknya ketika jam-jam rawan kan, jam-jam rawan tuh antara asar ke maghrib ya, itu justru disitulah letaknya bagaimana kita melihat kiri kanan orang sudah berjualan, kemudian juga mungkin ada yang di sekeliling kita tidak berpuasa. Itu saya tidak menyalahkan orang yang tidak berpuasa, mungkin juga mereka ada yang berhalangan seperti mungkin kerja keras, seperti kayak kuli bangunan, atau mungkin ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, atau yang sudah tua renta ya, itu mungkin ada pengecualian. Nah, maksud saya di sini adalah kita juga belajar bahwa ternyata keinginan-keinginan itu sifatnya itu sementara sekali. Dia semu gitu. Apa
kayaknya nafsu ingin apa ya, membeli ini, membeli itu, tapi setelah kita iftar, sudah berbuka puasa, justru sudah gitu. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran. Kemudian terkait masalah jiwa ya. Nah, jiwa ini juga yang sangat penting sekali. Kalau olahraga ini kan ibarat bungkus atau kulit. Inti daripada kita manusia adalah jiwanya gitu. Bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita bagaimana mengambil pelajaran, terutama untuk jiwa kita. Jiwa kita juga sama seperti raga kita, dia butuh nutrisi, dia butuh nasihat, dia juga butuh pembelajaran. Agar apa? Agar setelah bulan suci Ramadan dia juga menjadi jiwa yang kokoh, yang tenang, yang memiliki tingkat keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan yang luar biasa. Jangan sampai ketika kita bulan Ramadan semangat kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat 5 waktu, tarawih, tadarus, kita semangat. Nah, jangan sampai setelah kita melewati bulan Ramadan itu kok justru kita malah menurun. Nah, itu jangan sampai. Justru setelah bulan puasa, mari kita sama-sama ambil pelajaran penting untuk bagaimana mendidik jiwa kita agar istiqomah. Karena itu yang sangat berat sekali. Kalau kita bicara Ramadan itu kan euforianya sangat luar biasa sekali ya. Orang seperti berlomba-lomba untuk bagaimana meningkatkan ibadahnya, untuk bersedekah, untuk melakukan banyak hal yang positif. Tapi jangan lupa juga gitu, setelah kita melalui bulan puasa itu, mari sama-sama kita menjadi insan yang terus mau belajar, mau berbenah diri, mau ingin terus mencari hal-hal baru yang jauh lebih baik. Karena kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita tarik kepada tujuan atau inti kita berpuasa adalah bagaimana kita menjadi insan yang bertakwa. Tentu hadirin sekalian sudah tahu dong apa sih arti takwa itu. Ya, secara sederhana kita bisa artikan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin ya kita semua tahu bahwa manusia memiliki banyak salah, hilaf, dosa. Nah, setelah bulan Ramadan bagaimana minimal kita meminimalisir ya, atau mengurangi, atau lebih bagus lagi bisa benar-benar meninggalkan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Nah, itu juga harus menjadi pembelajaran bahwa inti berpuasa itu apa sih? Ya bertakwa gitu. Kita manusia pasti dong, semua, saya apalagi banyak dosa. Nah, bagaimana kita belajar untuk berbenah diri? Karena kenapa? Karena kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk banyak belajar, berbenah diri ya. Mungkin juga tentang sholat kita yang harus terus kita benahi, sholat tepat waktu, atau lebih baik ya sholat berjamaah ya. Kalau tidak bisa ya sholat sendiri di tempat kita bekerja, di rumah kita. Tapi alangkah baiknya ya kita melaksanakan sholat berjamaah seperti itu. Kemudian tentang jiwa lagi, puasa ini menjadi sebuah perjalanan spiritual ya, bukan hanya tentang kita menjalankan puasa, lapar, haus, tadarus, tarawih, tapi ada hal yang harus juga menjadi nutrisi jiwa kita, bahwa kita harus sadar bahwa begitu besarnya rahmat Allah itu, begitu luasnya maghfirah, ampunan, serta rahmat Allah itu untuk setiap kita hambanya, siapapun itu. Kita diberi kesempatan 24 jam waktu yang sama kepada kita. Nah, mari sama-sama kita manfaatkan setiap waktu yang Allah sudah berikan kepada kita hambanya untuk terus menjadikan itu sebagai ladang untuk kita berbuat baik kepada sesama kita, baik sesama muslim atau sesama manusia, sesama saudara sebangsa dan setanah air. Nah, itu harus kita ambil pelajaran penting gitu. Jadi ibarat kita harus menjadi insan yang ada perubahan seperti itu, ada progres. Jadi mungkin teman-teman tahu ada istilah ada input,
ada proses, ada output gitu. Jadi ibarat Ramadan itu serangkaian proses lah. Agar apa? Agar kita menjadi la'allakum tattaqun tadi yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran. Ini loh tujuannya menjadi insan yang bertakwa. Untuk menjadi sempurna mungkin jauh ya. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat yang sempurna ya. Kita manusia yang begitu banyak salah, hilaf dan dosa. Tapi jangan lupa gitu bahwa Allah itu Al-Afu, Al-Ghafur ya. Allah itu Maha Pengampun. Jadi selagi kita memiliki usia, masih bernafas, apalagi kita yang masih muda nih, yang masih punya stamina, sehat ya, muda, mari sama-sama kita jadikan hari-hari kita menjadi hari-hari yang bermanfaat, hari-hari yang produktif seperti itu. Nah, contoh misalkan dalam bulan puasa ya, untuk kesehatan kita misalkan, atau untuk stamina kita. Saya mengalami sendiri ya, contoh misalkan ketika kita berpuasa, terus kita cuma tidur bangun, nunggu waktu sholat atau nunggu waktu azan, itu justru terasa lemas sekali. Tapi coba dibarengi dengan misalkan membaca buku, berdiskusi, atau mungkin kita melakukan hal-hal membuat konten, atau mengerjakan hal-hal seperti berjualan atau hal-hal lain, itu justru malah semakin kita lupa kalau kita ini sedang berpuasa gitu. Jadi efeknya luar biasa sekali. Bagaimana bergerak itu berkah, produktif itu berkah. Jadi mari sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pelatihan, bulan pengkaderan, bulan pendidikan kita agar menjadi insan yang jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa. Kemudian terkait mengenai bulan Ramadan juga, kan spesialnya bulan Ramadan itu salah satunya adalah malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam nuzulul Quran ya, malam 17 Ramadan. Nah, ini juga menjadi sebuah sinyal bagi kita umat Islam bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Jadi Allah sudah memberikan ini loh gitu. Bahkan Rasulullah berwasiat, telah aku tinggalkan wasiat gitu, jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu juga menjadi sinyal bahwa kita manusia sudah Allah berikan ini loh relnya gitu. Ini loh jalannya hidup, menjalankan hidup di dunia dan di akhirat seperti ini loh. Jadi sudah disiapkan. Nah, juga Allah secara adil memberikan kita hak prerogatif kemerdekaan untuk memilih gitu. Memang kita diberikan kesempatan untuk memilih, terserah mau jalan yang hak atau yang batil. Tapi jangan lupa juga bahwa Allah berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Jadi kita diberikan hak prerogatif, kemerdekaan untuk memilih, melakukan apapun yang kita mau selama kita hidup. Tapi jangan lupa ada pengadilan akhirat yang Allah bilang tadi. Jadi segala hal baik ya Allah balas setimpal dengan kebaikan itu. Begitu pula dengan hal buruk yang kita lakukan di dunia, Allah juga akan balas. Jadi Allah itu maha adil. Mari sama-sama kita berbenah, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Itu yang terpenting. Semoga channel ini bisa terus konsisten untuk berbagi, dan semoga bermanfaat untuk para pendengar dimanapun kalian berada. Dan terima kasih yang sudah mensupport channel saya. Semoga dengan adanya channel yang sederhana ini bisa menjadi wadah untuk kita membangun persaudaraan, membangun kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Dan semoga para pendengar dimanapun kalian berada selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran rezeki ya, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.